Episode 20. Malam ini Arya langsung membawa mamanya untuk menjenguk Lia. Setelah mendapatkan alamat kamar Lia, Arya segera bergegas ke sana. Malam, ucap Arya membuka pintu kamar rawat Lia. Lia menatap Arya dan mantan mertuanya masuk. Lalu menatap pada Yo yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Yo menggelengkan kepala seolah tahu kalau Lia sedang bertanya padanya, "Mama." Gumam Lia pelan. "Kenapa tidak memberitahu Mama kalau kau masuk rumah sakit? Mama menunggu Kenzo di rumah dari pagi tadi," jelas Mama Arya. "Maafkan aku, Ma. Aku tak membawa ponselku," ucap Lia. "Kenapa bisa masuk rumah sakit?" "Hanya lelah bisa, Tante." Lia terlalu memforsir tubuhnya untuk bekerja, jawab Yo. "Tapi sekarang sudah mendingan, Ma. Besok juga sudah bisa pulang," ujar Lia tersenyum. "Yo, bisa kita bicara sebentar?" ucap Mama Arya. Yang tahu kalau Arya dan Lia ingin berbicara. Yo menganggukkan kepalanya dan menutup laptopnya. Sebelum pergi, Yo menyelimuti Kenzo yang sedang tertidur di sofa. Tadi Yo ingin mengantar bocah itu pulang, tapi Kenzo menolak. Dia ingin tidur menemani maminya malam ini. Arya bisa melihat perhatian Yo pada Kenzo dan Lia bukan perhatian terhadap saudara, melainkan seperti menggantikan posisi dirinya. "Lia," panggil Arya lirih. "Aku ingin kita bersama lagi," ucap Arya tanpa basa-basi. "Maksudmu?" tanya Lia. "Aku ingin kita kembali demi Kenzo," ujar Arya. "Demi Kenzo? CK, kami tak membutuhkanmu lagi, Mas. Kami sudah bahagia," ujar Lia. "Jangan egois. Kenzo butuh seorang ayah," ucap Arya. "Kenzo sudah besar. Dia tak butuh kamu. Saat ini dia sudah bahagia. Kau urus saja Alexa dan calon anakmu. Kalau kau mau kembali padaku, setelah Alexa melahirkan aku akan meninggalkannya," jelas Arya. "Tidak, aku tak berniat kembali," tegas Lia. "Aku masih mencintaimu." "Aku tidak," jawab Lia tegas. "Pikirkan baik-baik. Aku menunggu sampai kapanpun," ujar Arya. "Percuma saja, Mas. Sampai lelah kau menunggu, aku tak ingin kembali. Aku sudah menikmati kehidupan ini. Tapi aku merindukan kau dan Kenzo." "Kami tidak," ketus Lia. Arya menghela nafas panjang. Sepertinya Lia memang tak bisa dibujuk. Kesalahan yang dia perbuat terlalu fatal. "Dak," panggil Kenzo. "Sayang." Ini Papi. Arya berjalan mendekati Kenzo yang terbangun dari tidurnya. "Mi, mana Dedi?" tanya Kenzo. "Ini Papi, sayang." "Papi." Arya. "Papimu?" pekik Arya marah mengguncang tubuh Kenzo. Kenzo menangis ketakutan. "Dan terdengar oleh Yo." "Arya," pekik Yo berjalan mendekati Kenzo dan memeluknya. "Kenzo anakku, Yo. Bukan anakmu." Kesal Arya melihat Yo menggendong Kenzo. "Mas, keluar," bentak Lia. "Kau bukan siapa-siapa dalam keluarga kami. Tolong jangan mempengaruhi Kenzo." Dan Lia tunjuk Arya pada Yo. "Kau tak berhak mengatakan itu. Kau bukan siapa-siapaku, Mas. Ingat kita sudah bercerai," kesal Lia. Mama Arya mendekat pada Lia dan menenangkan mantan menantunya ini. "Maaf Lia, mungkin Arya merindukan Kenzo," gumamnya pelan. "Aku tak pernah melarang kalian untuk bertemu Kenzo, tetapi jika dia tak menginginkannya, aku bisa apa?" "Jangan paksa anakku," ujar Lia emosi. "Sudah.
Jaga emosimu. Kau masih belum pulih, ingat Yo. Yo meletakkan Kenzo di atas ranjang Lia. Lalu berjalan mendekat pada Arya. Aku ingin bicara empat mata padamu. Ucap Yo menatap tajam Arya. Arya mengikuti langkah kaki Yo keluar dari ruangan. Saat ini kalian sudah bercerai, tak ada salahnya aku dan Lia saling dekat, ucap Yo pada Arya. Maksudmu? Jangan bilang kau menyimpan perasaan untuk Lia, tebak Arya kesal. Yo pun tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Yang dia tahu kuat di dalam dirinya perasaan untuk melindungi Lia dan Kenzo, terutama dari Arya. Bukan urusanmu, ucap Yo. Jika menyangkut Lia, adalah urusanku. Karena aku ayah dari Kenzo. Dan bukan suami Lia lagi, potong Yo. Kau bukan siapa-siapa bagi Lia. Hanya sebatas pengkhianat untuknya. Ingat Arya, kau sendiri yang mencampakkannya, bukan aku yang merebutnya, tegas Yo. Entah mengapa ingin sekali Yo membalas rasa sakit hati Lia pada Arya. Aku akan merebut hatinya kembali, ucap Arya. Jika kau bisa, silahkan, tegas Yo lalu pergi meninggalkan Arya. Arya mengepalkan tangannya geram karena saat ini Yo menjadi saingannya. Sudah selesai Yo? Tanya Mama Arya. Sudah Tante, jawab Yo sopan. Kalau begitu Mama pamit dulu sayang. Setelah pulang kamu kabari Mama, pinta Mama Arya memeluk mantan menantunya ini. Hanya karena mantan mertuanya ini yang membuat Lia masih mau untuk bertemu Arya. Lia, aku pamit. Jaga dirimu, ucap Arya lalu mengecup pipi Kenzo yang ada di sebelah Lia. Hal ini mengingatkan Arya rutinitasnya setiap pagi memberikan ciuman pada Kenzo. Kenzo hanya diam tak menatap kepergian papinya sedikit pun. Dia lebih memilih membaringkan tubuhnya di ranjang Lia. Sayang, papi pulang, gumam Lia, tapi Kenzo tak menggubrisnya. Setelah Arya dan mamanya pulang, Lia menatap pada Yo. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Lia. Hanya antar sesama lelaki, jawab Yo sambil berjalan ke sofa dan ingin melanjutkan kembali pekerjaannya. Yo, lebih baik kita jangan terlalu dekat, ucap Lia tiba-tiba. Hatinya seperti rasa tercubit. Selama ini dia yang selalu ada di samping Lia dan Kenzo. Tidak mungkin tiba-tiba dia menjauh. Jangan salah paham Yo. Aku hanya tak ingin kau terlalu jauh masuk ke dalam masalahku. Tapi aku menyukainya. Jangan banyak bicara, istirahat saja, potong Yo ketus. Lia menghela nafas panjang, diliriknya Kenzo yang sudah memejamkan matanya. Lia ikut berbaring di sebelah bocah lelaki ini. Kenzo, tidur denganku saja. Nanti bisa mengganggu infusmu. Kenzo bukan anak yang lasak saat tidur, jawab Lia sambil memejamkan matanya. Setelah mengerjakan pekerjaannya, Yo menutup laptopnya dan berdiri menatap Kenzo dan Lia. Selama ini dia menemani Kenzo dari mulai anak dan istrinya meninggal. Dia dekat dengan dua sosok makhluk ini. Bagaimana mungkin harus menjauh? Yo menyelimuti ibu dan anak ini lalu berjalan kembali ke sofa. Tubuh Yo terasa lelah. Tak butuh waktu lama Yo sudah berlayar ke alam mimpi. Pagi ini Yo terbangun karena ketukan dari luar. Aditya, gumam Yo. Aditya tersenyum menatap Yo. Boleh saya masuk, ucap Aditya. Yo menyingkirkan tubuhnya dari pintu dan mempersilahkan Aditya untuk masuk. Dit,
Ucap Lia yang ikut terbangun karena ketukan Aditya. Ini aku bawakan sarapan untuk kalian. Maaf. Jadi merepotkanmu, Dit. Ujar Lia. Kenapa kau jadi canggung begini? Bukannya dulu kau selalu merepotkanku, jawab Aditya terkekeh. Lia hanya tersenyum menanggapi candaan Aditya. Sedangkan Yo terlihat tidak menyukai situasi ini. Kalau Anda ingin pulang silahkan. Lia, biar saya yang jaga. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal dinas, ucap Aditya. Tidak, siang ini kami akan segera pulang, jadi saya menunggu saya. Tolak Yo. Aditya kembali lagi setelah mengetahui status Lia seorang janda. Aditya menjadi lebih bersemangat untuk memiliki Lia kembali.